Sebentar lagi, Jakarta akan menggelar pemilihan gubernur. Ada banyak calon yang bagus-bagus, banyak program yang ditawarkan, mulai dari program pembangunan, kesejahteraan, perumahan, lapangan kerja, dan lain-lain. Tapi, gue kasih tahu ya, semua itu nggak bakal jalan kalau pandemic treaty diterapkan. Ada hal yang mungkin banyak masyarakat tidak pahami, bahwa akan terjadi lagi hal-hal yang lebih buruk daripada yang kita rasakan di 3 tahun belakangan yang lalu. Yaitu akan adanya namanya WHO Pandemic Treaty. WHO Pandemic Treaty adalah suatu perjanjian pandemi yang dikoordinir oleh WHO. Dan saya sangat berharap bahwa pemerintah kita menolak dan keluar dari perjanjian tersebut. Bahwa ini mengancam kedaulatan negara dan juga keselamatan rakyat dari intervensi asing. WHO Pandemic Treaty adalah suatu perjanjian yang akan disepakati oleh 194 negara yang berada di bawah naungan WHO. Misalnya gini, mereka mengumumkan adanya pandemi di negara lain. Padahal di sini nggak ada. Ya kita harus ikut lockdown lagi. Jadi ini kan cuma mengatur regulasi kehidupan manusia di dunia. Sebenarnya ini adalah pintu masuk menuju kepada Great Reset. Great Reset. James, on Monday, the World Health Assembly kicks off. High on the agenda, we talked about this last night with Senator Antic, this new global pandemic treaty. Give us your assessment of what's on the table. Well, the simple truth is we're going to be handing over any of those decision-making powers on Australia's health during a pandemic to a foreign body, the UN. And the issue that I see with this is we've got numerous pandemics across the world. Anything from influenza is deemed a pandemic. It just depends on how severe it is in certain countries and how far it spreads. And I know very well that doctors here have a different view, especially during COVID, on how that should have been managed to the way in which the UN and the World Health Organization forced basically the Chinese model on the rest of the globe. So this is bad news. Anthony Albanese, the Labor Party and all members of government should all say, no, we're not signing up to this. Don't send your bureaucrats over there. Stop sending and passing the buck here. This has to be a decision for Australia. The answer is clear. No. No Australian wants it. Jadi harus dipahami antara WHO Pandemic Treaty, WHO dengan World Economic Forum ini inline. Jadi World Economic Forum itu adalah untuk sistem ekonomi global. Kalau WHO itu dia mengatur pergerakan tubuh. Apa yang kita pikirkan, kita tahu semua itu. Kalau WHO Pandemic Treaty ini jalan, maka semua itu hanya mimpi. Okay. Gimana mau makmur? Program asing datang dan kemudian di depan sudah menghadang WHO Pandemic Treaty. Mau makmur gimana? Mau merdeka gimana? Jadi, jika pandemic treaty ini ditandatangani, maka negara kita menyerahkan kedaulatan bidang kesehatan rakyat sepenuhnya kepada organisasi asing. Buat apa merdeka? Buat apa pemilu? Buat apa pilgub? Yang ngelola tetap saja bangsa asing. Kita ingat di tahun 2005, WHO pernah meminta pada pemerintah Indonesia agar flu burung ditetapkan sebagai pandemi. Untung waktu itu kita punya Menteri Kesehatan yang luar biasa, Siti Fadilah. Bu Menkes dengan tegas menolak instruksi WHO dan pemerintah menangani sendiri flu burung sesuai kewenangan negara yang berdaulat. Ibu Siti Fadilah berhasil membuktikan bahwa flu burung tidak menular dan menolak vaksin yang ditawarkan oleh WHO. Hasilnya, terbukti flu burung tidak berkembang sampai sekarang. Coba kalau waktu itu diserahkan pada WHO, langsung lockdown. Rakyat Indonesia jadi tawanan rumah sampai WHO bilang selesai. Usaha pada bangkrut, PHK, rakyat nggak punya pekerjaan dan nggak punya penghasilan. Negara dililit utang gila-gilaan. Pajak naik buat bayar utang pada asing. Krisis yang terjadi zaman COVID itu akan terus berulang. Hal inilah yang menjadi concern utama Bapak Komjen Pol Purnawirawan Dharma Pongrekun, atau kita sebut saja Bang DP, untuk maju dalam kontestasi Pilgub DKI 2024 dari jalur independen tanpa didukung oleh parpol. Menjadi gubernur bukan tujuan utama, tetapi bagaimana masa yang ada ini kita manfaatkan untuk mensosialisasikan bahwa ada bahaya besar di depan, yaitu WHO Pandemic Treaty.
Apalah artinya kita merencanakan segala sesuatu, manakala kedaulatan tubuh rakyatnya, kedaulatan bangsanya sudah tidak dimiliki lagi oleh rakyat. Segala sesuatu pergerakan tubuh dan juga pergerakan tubuh manusia itu diatur oleh WHO. Oke. Jadi kalau contoh yang paling gampang ya, kalau Mbak lagi tidak enak badan lalu minum jamu, itu nggak boleh, itu pelanggaran dan akan didenda Oh ya, 500 begitu? juta. Dampaknya kalau seandainya kita bergabung dalam WHO Pandemic Treaty itu, kalau misalkan kita minum herbal-herbalan, begitu, 500 juta. kita denda sampai 500 juta Ya, kalau kita tanda tanganin itu. Undang-undangnya sudah ada. Undang-undang yang menjadi senjata atau pisau hukumnya di Indonesia sudah ada. Yaitu Undang-Undang Kesehatan tahun nomor 17 tahun 2023. Ini adalah fakta, bukan hoax. Yang dimaksud adalah pasal 446 Undang-Undang Kesehatan nomor 17 tahun 2023. Kalau ditetapkan sebagai pandemi, ada rakyat yang nggak mau dikasih obat farmasi dan memilih pengobatan tradisional herbal atau akupuntur misalnya, maka dikenakan denda 500 juta rupiah. Nggak pakai masker, denda 500 juta. Nggak mau vaksin, denda 500 juta. Padahal katanya pandemi nggak ada obatnya. Kok bisa-bisanya kasih denda rakyat? Korea ini bengis sekali. Nggak mampu bikin obat pandemi, malah menindas rakyatnya sendiri. Saya memperjuangkan hak rakyat untuk menolak dan jadikan Jakarta sebagai planet aman, tempat aman. Kalaupun mereka mengatakan ada pandemi, rakyat tetap bisa datang ke pasar, rakyat bisa tetap ini, gitu. Yang mau, yang nggak mau keluar rumah, ya silakan. Yang mau keluar rumah, ya udah biar aja hidup normal. Nggak usah pakai propaganda ketakutan lewat media dan sebagainya. Kan saya tahu. Gitu. Pasti ada yang protes. Wah, bahaya tuh. Orang lagi pandemi malah dibolehin pergi ke pasar. Sekarang kita bongkar fakta dan data yang nggak pernah diungkap orang sebelum ini. Mari kita lihat data resmi PBB. COVID-19 ditetapkan sebagai pandemi awal tahun 2020. Semua media memberitakan tingkat kematian yang tinggi. Ternyata berdasarkan data resmi PBB, tingkat kematian di Indonesia tahun 2020 itu sama aja dengan tingkat kematian tahun 2012, 6,57 kematian per 1000 penduduk. Setahun kemudian, masih genting-gentingnya COVID, tingkat kematian di Indonesia tahun 2021 malah sedikit di bawah tingkat kematian tahun 2011, 6,65 kematian per 1000 penduduk. Apanya yang pandemi? Flu juga pandemi? Itu di Indonesia, gimana dengan dunia? Katanya pandemi melanda seluruh dunia. Ternyata, berdasarkan data resmi PBB, tingkat kematian di dunia tahun 2020 sama aja dengan tingkat kematian tahun 2015. 7,61 kematian per 1000 penduduk. Setahun kemudian, tingkat kematian di dunia tahun 2021 ternyata sama aja dengan tingkat kematian tahun 2014, 7,64 kematian per 1000 penduduk. Ini data resmi PBB. Belah mananya pandemi? Cacar air juga pandemi. Nggak pernah media memberitakan fakta dan data seperti ini. Silakan sebarkan video ini untuk membangkitkan kesadaran rakyat agar tak mudah ditakut-takuti oleh penguasa global. Lantas, bagaimana dengan saudara-saudara dan relasi kita tercinta yang meninggal karena COVID? Itu semua karena komorbid, penyakit bawaan. Mati karena flu, COVID. Mati sakit paru-paru, COVID. Mati sakit bengek, COVID. Stres di rumah sakit, COVID. Media-media terbesar di dunia dimiliki oleh 6 perusahaan saja. Begitu mudahnya menggiring opini orang sedunia. Propaganda ketakutan. Hal ini sudah dicermati oleh Bank DP 3 bulan sebelum COVID. Propaganda yang dilakukan adalah propaganda ketakutan. Itu berlangsung di seluruh dunia. Dan propaganda ketakutan adalah caranya iblis. Modal apa yang Abang punya untuk maju jadi DKI 1? Kuasa Tuhan. Kuasa Tuhan. Abang yakin menang, Bang? Ya, Yakin menang? Yakin lolos verifikasi? Yakin menang nggak? saya hanya menjalani apa yang menjadi rencana Tuhan tanpa saya kepo hasilnya apa. Jadilah seperti Musa. Musa tidak pernah tahu ujungnya seperti apa. Di depan ada hambatan seperti apa. Biarlah Tuhan yang membuka jalannya semua. Karena apa yang saya lakukan bukan untuk saya, tetapi buat Ibu dan rakyat Jakarta. It's not about me.